Kita fokusnya saat ini adalah setelah sudah masuk ke masa COVID ini. Bentuk penyesuaian apa saja sebenarnya yang perlu kita lakukan. Nah, saya sebagai yang juga langsung terjun di lapangan ya, sebagai contoh hari ini nih saya memutuskan habis dari pakai hazmat masuk ke ruang isolasi, mandi, ya udah deh kita seminar TD dulu sebelum saya pulang terus buka puasa dah. Jadi masih di rumah sakit saat ini. Jadi sebagai orang lapangan dan saya melihat situasinya adalah bahwa COVID ini seolah-olah seperti melumpuhkan semua bidang ya, baik dari segi terutama untuk fokus saya di bidang pelayanan kesehatan. Jadi nggak bisa dipungkiri mungkin hampir semua penyakit yang sebelumnya misalnya dilayani untuk rawat jalan itu menjadi terbengkalai. Misalnya untuk pasien-pasien yang kena penyakit jantung, punya penyakit infeksi seperti tuberkulosis ya, yang mesti setiap bulannya kontrol untuk pengobatan, kemudian asma dan sebagainya itu jadi terbengkalai semua. Sampai-sampai baik itu ID maupun Kementerian Kesehatan maupun Perhimpunan Dokter Spesialis dan rumah sakit negeri maupun swasta berpikir kalau begini apa perlu kita lakukan pelayanan telemedicine ya? Oke, untuk telemedicine sendiri mungkin sudah familiar dengan aplikasi yang sudah ada seperti disebut merek nggak apa-apa ya seperti Halo Dokter, kemudian juga Halodoc dan sebagainya macamnya seperti itu, termasuk juga yang dari Kemenkes. Cuman kendala dari pelayanan seperti itu adalah satu, untuk tahu seseorang itu diagnosisnya apa, kan perlu ada pemeriksaan, tidak hanya tanya jawab. Dan sebelum ada nama penyakit, kita belum tentu bisa ngasih obat. Ada tanggung jawab di situ mediko-legalnya antara kita dengan pasien. Jadi kendala seperti itu masih jadi perdebatan. Jadi tidak hanya seputar pasien bisa download aplikasi, ketemu dokter, cerita-cerita, selesai dapat obat. Tidak semudah itu. Dan tidak juga bagi kami terima pasien, terus selesai pelayanan dapat uang. Enggak, itu tidak sesederhana itu. Jadi ada aspek mediko-legalnya dalam hal ini. Jadi bahkan telemedicine pun masih ada kendala di balik situ. Nah, sementara yang saya ajukan dalam forum ini adalah kan sudah berjalan itu sistem jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan BPJS. Yang sebenarnya dari situ kita bisa memformulasikan bahwa pelayanan-pelayanan ini walaupun di masa COVID tidak perlu terganggu. Cuman masalahnya kita mungkin kebanyakan ide atau kelupaan dari sistem-sistem yang sudah pernah ada, yang sudah berjalan ya. Maksud saya begini, dengan ada sistem SJSN, kemudian BPJS, mungkin sebagian besar hadirin di sini sudah pernah merasakan seperti apa itu sistem BPJS yang mengutamakan pelayanan kesehatan bertingkat mulai dari FKTP, fasilitas pelayanan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, baik itu di klinik swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS maupun dengan puskesmas. Nah dari situ, dari penyakit yang sederhana, apabila sudah tidak bisa ditangani, baru dirujuk ke fasilitas di level berikutnya. Dan juga contoh kita di FKTP ya tadi, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas di level kelurahan, kemudian naiklah itu menjadi kecamatan, kemudian naik lagi. Halo, suara saya masih ada? Ya, masih. Soalnya agak terganggu nih, ada telepon masuk entah dari mana, saya ignore dulu. Dari kecamatan naik lagi misalnya ke tingkat kota madya atau kabupaten, naik lagi tingkat provinsi. Jadi sebenarnya alurnya sudah ada tuh, mulai dari seberapa jauh kita bisa periksa ya alias diagnostik dan seberapa jauh kita bisa mengobati. Ada tingkatannya sampai sejauh mana. Kemudian juga
sebenarnya Kementerian Kesehatan itu tahun 2009 dalam menyikapi flu babi maupun flu burung ya, tahun 2009 itu sudah ada seperti kitab suci ya, kalau saya bilang itu Keputusan Menteri Kesehatan nomor 300 tahun 2009. Yang sebenarnya sudah cukup lengkap tuh, mulai dari definisi operasional, kemudian siapa aja yang terlibat di dalam situ, kemudian pelaporan ya baik di tingkat lokal, regional maupun internasional, sampai-sampai ada jalur ke WHO. Jadi sebenarnya kita sudah seharusnya siap, tidak perlu kita berlarut-larut dengan undang-undang wabah yang baru 2018 ya kalau nggak salah tuh. Sebenarnya sudah ada di situ. Jadi dengan panduan dari undang-undang Keputusan Menteri Kesehatan yang tahun 300 2009 dengan sistem SJSN BPJS ini sebenarnya yang bisa saya formulasikan adalah bagaimana kalau pelayanan kesehatan yang non-COVID dulu ya, non-COVID, kita kembalikan fungsi BPJS, pelayanan bertingkat. Jadi di situ kita jadi lebih tertib bahwa memang ada sistem pelayanan bertingkat dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Ayo dijalankan, kembali lagi ke situ. Tidak usah panik, tidak usah bingung. Dan artinya untuk deteksi COVID pun juga bisa berangkat dari level terkecil, yaitu kelurahan. Yang di situ bisa kita berdayakan dokter-dokternya, tenaga kesehatannya, perawatnya, kemudian juga relawan, dan juga mungkin kader ya, kader seperti Posyandu itu masih ada, kita masih ada. Jadi benar-benar di screening dengan baik dari bawah. Yang artinya dari situ kita bisa dapat angka aktual untuk mapping siapa yang benar-benar COVID, siapa yang jatuhnya suspek, dan siapa yang benar-benar ke arah konfirmasi. Nah, untuk informasi kita pakai istilah OTG, PDP, ODP itu istilah kementerian di Indonesia saja. Sebenarnya itu kata ganti untuk suspek atau terduga ya. Saya lebih familiar mungkin dalam skala epidemiologinya saya lebih suka suspek atau terduga. Jadi maksudnya mekanisme dia terdeteksi di situ sudah mulai dari tingkat kelurahan. Mapping kita dapat, kemudian juga bagaimana jalurnya untuk ke pelayanan berikutnya yang COVID maupun yang non-COVID. Jadi sudah teratur tuh. Kalau sekarang kan semua masuk dari berbagai tingkatan pelayanan kesehatan ya, baik itu yang dari pemerintah maupun swasta, campur baur, aur-auran. Konsekuensinya apa? Kita tidak bisa memperkirakan betul berapa kebutuhan untuk diagnostik, baik itu pemeriksaan PCR atau swab maupun dengan rapid. Angka-angkanya itu nggak pernah jelas kita butuhnya berapa, yang akan datang ketika ke kita itu pelayanan kesehatan berapa, nggak pernah jelas. Kemudian untuk yang paling beratnya mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi ya, salah satunya mungkin yang terkenal di media itu alat pelindung diri, APD. Orang-orang minta APD. Tapi bagi saya sih APD itu hanya sebagian kecil dari pengendalian pencegahan infeksi atau PPI. Anggaplah APD sudah paling mahal, sudah paling tahan kuman. Tapi ketika kita proses membukanya itu kita selebor, ya istilahnya kita masih megang daerah-daerah yang tadinya sempat kecipratan kuman COVID-nya. Sudah, kaca balau. Jadi maksud saya pengeluaran untuk diagnostik, pengeluaran untuk pencegahan infeksi yang karena sistem saat ini tidak ada sistem berjenjang seperti itu, akibatnya tumpah ruah semua, bahkan tidak imbang. Misalnya kita di rumah sakit umum daerah, kebutuhan APD jelas banyak, cuman donasinya juga banyak. Bayangkan klinik kecil di daerah-daerah yang bukan franchise, yang berdiri sendiri, mereka mau buka ngeri COVID, tidak punya akses ke APD atau tidak mampu beli, mau tutup rugi. Nah jadi kita lihat aja dari kondisi yang dekat dari rumah kita itu keluar komplek, lihat situasinya kan seperti itu. Nah andai kata kita kembali ke marwahnya, bahwa kita tuh punya sistem bertingkat yang sudah diadopsi dari BPJS. Kita ubah sedikit, modif sedikit untuk pelayanan COVID dan non-COVID, saya pikir sih akan lebih terarah untuk pengadaan diagnostiknya, pengadaan dari APD-nya, dan juga komponen pencegahan infeksi lainnya. Jadi
Saya pikir dengan sistem seperti ini selain kita mappingnya lebih baik, kemudian juga funding atau pembiayaan untuk hal-hal lainnya termasuk APD jadi lebih terarah gitu. Jadi mungkin inti dari penyampaian saya untuk saat ini seperti itu dulu. Tutup deh. Kita lihat dulu hasil diskusi dengan kawan-kawan di sini apakah ada formulasi yang lebih baik atau juga ada yang lebih untuk melengkapi apa yang dari saya utarakan di sini. Jadi itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak.